Sudah berada di Siosar, Kabupaten Tanah Karo. Ini adalah objek wisata. Nah, bosnya ini buka peternakan ayam betelur. Nanti saya akan kunjungan ke sana. Nanti saya akan review di sana pembangunan kandang ayam betelur di ketinggian 1300 mdpl di atas permukaan laut. Dingin, bagaimana nanti konstruksi bangunannya, nanti kita akan jalan ke sana. Saksikan terus, jangan lupa subscribe, like, and share di channel Beto Rinaldo. See you. Siang hari ini saya akan edukasi sama peternak Mas Gigi di Kabanjahe di Tanah Karo. Pertama kita pengenalan dulu alat suntik sokorek. Ini adalah alat suntik sokorek yang 1 mili. Ini adalah alat suntik otomatis yang digunakan untuk ayam petelur. Nah, ini dia udah 1 paket. Pengenalan dulu. Ini udah di setel 0,5 ya Bang ya. Jadi secara ininya nih Pak ditekan. Ya, ini untuk ayam tuh kalau yang ayam besar kita suntiknya 0,5 mili. Disuntik nanti menggunakan jarum 0,9. Nah, nanti kalau beli jarumnya harus ingat kode 0,9 karena panjang jarum ini udah disetel, nggak boleh tembus ke tulang. Nah, dia harus sesuai dengan tubuh ayam. Kalau dia mata jarumnya nanti nggak 0,9, nanti abang nyuntikkan kena ke ayam, ayamnya jadi lumpuh, nah mati, nah gitu. Nah ini untuk alat sekolah, cara pasangnya kita. Ini yang untuk vaksin kill ya, vaksin kill itu artinya untuk vaksin yang ini botolan bang, yang cairan. Nah, cairan, ini dia disegel. Ada vaksinnya, nanti ada yang live itu dia yang ditetes kak. Nah, tapi nanti cairannya juga pakai pelarut dia. Iya, ke mulut sama ke mata atau ke hidung. Nanti saya ajarkan aplikasinya. Ini kita ambil 1, kemudian kita masukkan ya. Nah, masukkan, kita putar. Nah, kalau udah sepan nggak bisa ditarik lagi, berarti dia udah masuk. Kemudian kalau ini kita tutup. Nah, ini dia nyedot vaksin. Si vaksinnya nanti kesedot gitu. Oke. Ini namanya nozzle. Ini valve. Ini tabung kaca. Nah, ini kalau selesai vaksin direbus. Ini dicuci dulu, direndam di air, dicuci, udah bersih, direbus. Cara merebusnya udah mendidih air baru masukkan. Nah, airnya harus tenggelam si alat suntik sekorek, karena kalau dia nggak tenggelam kan nanti meleleh. Nah, ini dia anti dibakar suhu panas supaya dia sisa vaksin tadi virusnya nggak ada lagi situ, jadi steril balik. Nah gitu. Dia 15 menit di air mendidih. Nah gitu. Dan nih jarum ya, nih jarum suntik. Ini dia ada selang. Nah ini selang. Ini perangkatnya, dia ada selang. Ini ada long fit needle yang ke botol vaksin kita tusukkan. Ini ada cadangan spare part sokorek. Nah, kalau rusak nanti ada. Nah, ini kalau untuk nyuntik kambing atau lembu, nih jarum yang panjangnya juga ada. Kemudian ini dipasang di sini, Bang. Nah, ini juga direbus ya, Bang ya. Nah, nanti kalau mau dipakai itu harus direbus. Setelah vaksin direbus. Nah, kemudian setelah direbus, dikeringkan, dilap, simpan balik ke tasnya. Kalau misalnya nggak direbus, ya aja terus dimasukkan ke alat steril itu bisa? Kan ada alat steril yang kayak bisa. Nah, yang kayak microwave gitu ya. Iya. Nah, yang kayak microwave. Nah, ini dimasukkan ke sini, masuk ke sini. Nah, ini jarum penusuk. Nah, setelah alat suntik sokorek kita oke, kayak gini, oke, nggak ada masalah. Setelah 0,5 mili, kemudian
kita pengenalan vaksin. Ini alat suntik Skorek sudah tahu ya. Dosis untuk ayam petelur itu 0,5 mili. 0,5 mili. Nah, ini jarum ini pemakaiannya per 1000 ekor. Per 1000 ekor, kalau dia belum tumpul, direbus balik untuk pemakaian berikutnya, direbus. Tapi kalau yang ini kan nggak dipakai cadangan, nah, begitu. Jadi ini spare part. Kalau nanti ini rusak, baru kita pakai spare part yang ini. Nah, ini kita simpan dulu untuk cadangan. Untuk cadangan sama jarum. Jarum cadangan. Kalau kurang ngerti nanti ini ada buku petunjuknya. Nah, harus diganti. Tapi biasanya tidak tumpul karena dia udah disetting tingkat panjangnya. Yang cepat tumpul tuh kalau dia ayamnya kecil kita pakai 0,9 ketemu tulang, tumpul. Kalau enggak nanti kena kawat kandang misalnya, patah, itu lain cerita. Nah, di sini ada buku petunjuk. Nah, ini alat suntik Skorek ini buatan Medion ya. Onderdil itu diimport dari Swiss. Nah, ini ada nanti kalau abang yang ininya rusak, ada dia ininya bagiannya. Ini buku manual instructionnya. Oke, ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita pengenalan vaksin. Vaksin itu ada dua ya bang ya. Pertama ini kita packing, ini kan aspek namanya. Aspek itu dia vaksin ini harus dibawa dalam keadaan dingin. Dalam keadaan dingin. Nah, nanti ini vaksin ini disimpan di kulkas. Suhunya 2-8 derajat Celcius suhunya. Nah, bukan di pendingin biasa. Kalau freezer itu di bawah 0 kan. Titik beku kan di bawah 0. Nah, kalau di pembikin batu es itu, yang bikin batu es itu di bawah 0 suhunya baru beku. Nah, kalau vaksin nggak boleh disimpan di tempat yang beku. Nah, ini saya jelaskan vaksin ini ada, ini kill, inaktif. Artinya virusnya sudah mati, tapi masih bisa menggertak antibodi. Ini mati virusnya. Ini kill. Nah, kill itu kan mati ya. Inaktif. Vaksin itu jenisnya ada dua. Nah, yang ini vaksinnya aktif. Artinya dia mati suri di sini. Nah, ini adalah vaksin Endelasota. Ini rajanya vaksin ayam. Jadi ini kingnya vaksin. Jadi semua ayam wajib vaksin ini. Ini penyakit ayam paling tua, namanya tetelo, memelintir kepalanya, Newcastle disease. Nah, ini vaksin kombinasi ND-AB. ND ini dia sama kayak ini tunggal, vaksin tunggal. Ini vaksinnya kombinasi ND sama AB. AB itu infectious bronchitis. Kalau di manusia itu coronavirus COVID-19, tapi pada ayam itu udah lama ditemukan. Ini penyakit sesak, jadi ayam itu susah bernafas, kemudian telurnya nanti jadi lembek kayak karet. Nah, ini pencegahannya, ini vaksin aktif. Nah, kalau untuk memakai vaksin inaktif, ini yang kemasan 250 ml, yang AI, ini NDAI, Newcastle disease juga, Lasota, genotip 7, AI itu avian influenza, itu adalah penyakit flu burung. Nah, ini penanganan untuk flu burung. Jadi flu burung ini dia vaksinnya nggak dibikin dalam bentuk aktif karena nggak boleh. Dia virusnya ganas, makanya dia harus mati. Nah, harus dalam keadaan mati. Nah, ini kill penggunaannya pakai alat suntik Skorek. Kalau yang live ini kita mau vaksin Lasota ya. Mau vaksin Lasota, ini kita tutup dulu. Kita tutup rapat, nanti dimasukin kulkas ya bang ya. Nah, kalau vaksin aktif ini, tunggu sebentar saya ini dulu simpan dulu. Yang mau kita pakai NDSIB. Sampai kadaluarsanya habis kak. Ini September 2022. Kalau kulkas tuh kadang-kadang arusnya bisa naik turun. Tapi kalau suhunya masih stabil kan, suhu kulkas tuh kalau suhu pendingin tuh kan 2 derajat. Jadi dia ambang batasnya 8 derajat, nggak boleh lebih dari itu. Nah, ini tiba-tiba mati lampu. Atau arusnya naik turun kan, jadi dinginnya naik turun. Itu kita tahu dari mana vaksinnya itu udah nggak bisa dipakai lagi? Nggak bisa dipakai. Biasanya ini kakak lihat ya, dia masih kayak redoxon gitu, oval. Kalau dia udah pecah, berarti kulkas kita dalam keadaan tidak beres. Berarti pernah terputus mata rantai dinginnya. Jadi dia kayak serbu atau benciut. Nah, gitu. Tapi kalau ini kan oval, berarti ini penyimpanannya kayak kapsul redoxon. Nah, ini berarti dia vaksinnya penyimpanannya benar.
Kemudian kalau vaksin inaktif, dia kalau rusak, dia hitam. Dia ini emulsi. Jadi ini vaksin kill ada dua, ada emulsi, ada suspensi. Emulsi itu larutan padatan di dalam minyak. Ini minyak mineral. Nah, kalau dia suspensi, dia padatan di dalam cairan. Itu kayak korisa untuk anti snot. Nah, ini dia kalau emulsi, kalau dia vaksinnya rusak nih hitam Kak. Jadi dia ngendap turun ke bawah, dia hitam. Berarti dia virus tadi udah terpisah dari molekulnya. Gitu, rusak. Itu nandainnya. Nah, makanya harus ada cadangan batu es di atas freezer. Nah, supaya kalau mati lampu, batu esnya pindahin ke bawah. Udah hidup lampu baru naikkan lagi. Iya. Oke, ini yang ND-EDSIB. Ini kita simpan lagi. Ini menggunakan espek. Nah, ini espek buatan Medion. Ini dari Medion, kalau mendistribusikan vaksin dia pakai ini. Tapi kalau di sini bawa ke kandang itu bisa pakai batu es biasa. Nah, perbandingan itu harus banyak batu esnya ketimbang vaksinnya. Oke, kemudian kita masukkan dulu ini supaya ini ya, kita presentasikan lagi yang untuk kill. Ini kita tutup. Nanti ini dimasukkan ke dalam lemari es ya, Bang. Kemudian ini kita mau aplikasi vaksin inaktif. Kemudian ini vaksin ND-EDSIB karena dia udah mau memasuki masa bertelur. Dia wajib vaksin EDS itu Ed-Drop syndrome. Jadi Ed-Drop syndrome tuh penyakit nanti dia tiba-tiba telurnya turun. Kalau IB, di QT-IB dia ini infeksius bronkitis tadi, dia sesak nafas, kemudian telurnya lembek. Nah, telurnya kayak karet cangkangnya. Nah, ini penanganannya. Nah, kalau ini nanti saya akan ajarkan. Ini kita ke vaksin Endelasota dulu. Ini vaksin aktif, ini larutan daftar, ini pelarutnya. Aplikasinya tetes. Pertama itu kita buka dulu. Kita buka tutupnya ini ya. Biasanya ada tutup transitnya. Saya coba lihat dulu apakah ada tutup transit. Oke, kita ini kita buka ya Bang, udah dibuka ya, udah dibuka larutan daftarnya, kemudian si vaksinnya kita buka. Nah, ini dia bersegel. Ikuti tanda panah, ini ada tanda panah gak ya? Tanda panah, karena ini tutupnya sekalian sama segelnya. Jadi bukanya harus arah ke sana supaya segel ini terbuka, yang besinya. Nah, karena ini harus dalam keadaan steril. Hati-hati dalam buka ini karena ini bisa sobek tangannya. Nah, karena ini dari apa? Aluminium. Ini dibuka, ini karetnya. Nah, Abang lihat ya, kayak redoxon. Nah, kayak gini dia kan, kayak redoxon. Masih bulat, masih utuh vialnya. Ya, ini vaksin aktif. Kemudian ini dimasukin, kita larutkan dulu. Ini dimasukin ke sini. Larutan daftarnya dimasukkan sampai itu garis brandnya, mereknya. Kemudian ini ditutup. Tadi tutup ini, kemudian diaduk kayak angka 8 sampai dia larut. Ini kan dia larut nanti. Kayak angka 8. Kenapa dia nggak boleh dikocok kayak gini? Nanti berbuih. Kalau berbuih saat netes kan iya ada udara. Jadi makanya dia kayak angka 8 kayak gini. Dah, habis itu kita buka lagi. Kita larutkan ke yang ini karena kita mau netesnya pakai ini nanti. Nah, itu apakah kita ngaduknya tadi sempurna?
sanksi, misalnya kita nggak yakin ini sempurna habis, ya kita masukin sekali lagi, 2 kali. Nah, kalau sekali kita udah yakin dia teraduk semua, nggak masalah. Cuma ini kan tadi udah larut. Kemudian kita masukkan ke vialnya. Kenapa ini di setting warnanya biru? Abang tahu? Supaya kita tahu ayam yang sudah divaksin. Jadi dia menempel lengket. Nah, di bibirnya atau di lidahnya. Nah, supaya kita tanda ayam nih batasnya sampai di mana ya tadi vaksin gitu. Nah, ini yang kemasan 1000 dosis. Nah, baru ini kita ke sini, nanti kita netesnya di ujung sini. Nah, kemudian udah vaksin udah tercampur. Nah, kalau vaksin udah tercampur, dia harus habis dalam waktu 2 jam. Nah, 2 jam ini harus habis karena dia aktif. Kalau kill ini nggak masalah, sampai 24 jam dia masih tahan. Beda, karena ini udah kill, dia emulsinya ke minyak. Nah, oke, nanti kita langsung ke kandang aplikasinya. Vaksin yang biasanya mati dulu itu kan, habis vaksin tuh biasanya ada efeknya. Iya. Ada nggak efeknya? Iya, ayamnya akan mengalami si virus tadi kan bermultifikasi dalam tubuh ayam. Jadi ayam demam. Makanya syarat ayam mau divaksin harus dalam keadaan sehat, tidak boleh sakit. Nah, kita kalau udah cek ayamnya sehat, berarti layak divaksin. Jadi dia hanya ada efek demam, tapi dia nanti bisa balik sendiri, imunnya tercipta, antibodinya timbul. Nah, pasti ada efeknya, misalnya besok makannya agak turun. Kalau dia nggak turun, berarti keadaan ayamnya sehat. Jadi dia bisa menangkap si vaksin untuk gerta antibodi. Pasti ada pengaruh. Kalau kill hanya pengaruhnya saat disuntik saja sakitnya. Tapi dia si virusnya nggak menimbulkan demam kayak gini. Nah, vaksin ini bisa berjalan sekaligus, yang aktif sama yang inaktif boleh. Nah, gitu. Tergantung program vaksinnya nanti. Oke, kita langsung ke belakang ya, Bang ya. Iya, di pause dulu ya. Back dulu, diulangi lagi. Sudah? Oke. Kita ini udah di kandang layer. Ini layer ayam petelur. Nah, kita masuk ke dalam ya, Bang. Kita langsung praktek. Nah, si abangnya pegang ini dulu, kita vaksinasi aktif dulu. Nah, kita mulai dari sini ya, Kak. Ini caranya, Kak. Ini dipencet dulu, Bang. Dipencet dulu, kemudian dibalik. Nggak keluar kan? Karena dia ada tekanan. Begitu kita pencet, dia keluar. Nah, gitu. Harus kayak gitu. Jadi posisinya harus kita pertahankan gini terus. Nah, cara vaksinnya pertama di sini kita ini ambil ayamnya. Tunggu sebentar ya, kita ini dulu. Ini saya coba kasih edukasi, kita keluarkan dulu ayamnya ya. Ini saya mau ngasih tahu cara aplikasi vaksinasi aktif. Nah, saya kasih tahu dulu di sini. Nah, kalau dia ini tetes di mulut, pastikan tunggu. Geser ya. Vaksinasi di mulut. Ini kan di dalam kandang kan dia nggak bisa berontak ya, Bang ya. Di pause dulu, Kak, biar ini kayak gini. Nih. Ini ada cacarnya nggak sedap dilihat ya, Bang. Ini aja ya untuk contoh ya. Dia nih. Nih dibuka mulutnya. Dibuka, ditetes di mulut. Nah, kayak gitu. Iya, 1 tetes. Nah, 1 tetes. Nggak masalah. Nggak masalah. Nah, nggak masalah. Karena ini dia udah PD50, artinya dia udah stabil penjinaan virusnya. Nggak masalah. Biasanya kalau baru-baru dia akan lebih boros. Makanya saya ayam jumlah segini saya kasih 1000 dosis. Karena nanti masih ada yang tumpah. Nah, iya, nggak masalah, Kak. Nggak masalah. Nah.
Nah, ini aplikasinya juga bisa tetes mata ya, Bang. Nah, tetes mata kayak gini. Ditetesin matanya sampai dia ngedip. Iya, ngedip kayak gitu, udah kita lepas. Nah, mulut, mata, sama hidung. Nih, ini saya praktekkan yang hidung. Kalau di hidung, itu satu tangan kita nutup hidung satu lagi, kemudian kita tetes di sini. Nah, dia sedot, karena satu lubang hidungnya kita tutup. Jadi dia nggak terbuang, kayak gitu. Jadi aplikasinya bisa 3 di mulut, di hidung, sama di mata. Dia menggerak kelenjar ajarian di seputar mata, sama. Tergantung abang enaknya mau vaksinnya di apa, gitu. Nah, iya. Biasanya paling gampang di mana, Bang? Biasanya paling gampang di hidung. Hidung ya? Di hidung, karena bisa dipencet, dia langsung disedot. Kalau di mata nanti dia mau menyebabkan ayamnya nanti matanya berair besok. Itu nggak masalah, tapi sebentar aja udah hilang. Tapi yang paling gampang di hidung. Nah gitu. Ya, berarti ini kita vaksin. Nanti ini kalau udah terbiasa, dia lebih cepat. Nah, di hidung kita gini. Dah. Nampak ya Kak ya? Sedot. Karena kita sumbat satu lubang hidungnya. Nah, ini saya nyarankan nanti pas motong ini jangan terlalu besar. Ini kan tadi kita pakai gunting bedah. Kalau bisa dia pakai cutter, pakai pisau cutter. Jadi lubang nggak terlalu besar. Begitu kita pencet, kita balikkan, dia nggak jatuh. Nah, karena dia nggak terlalu besar. Nah, jadi ini jangan takut ya untuk menarik ayamnya ya, Bang. Ayam ini sudah tahan, nggak masalah. Misalnya abang tarik kayak gini, jangan takut kasihan gitu, nggak bisa. Nah, kayak gini. Oke, udah disedot kayak gitu, sudah. Ini kalau nggak biasa vaksin, aduh kasihan ayamnya gitu. Nah, kalau ini jatuh, kalau pas ayatnya terlalu besar, nggak apa-apa, bolak-balik nggak masalah. Tapi kalau yang tadi kan lebih gampang. Nah, kalau bisa pakai cutter tadi. Ini kan lubangnya terlalu besar. Kalau bisa dia ditarik ya, ditarik keluar. Ditarik aman. Kalau dari atas dosisnya yang pas-pas, misalnya 200 dosis atau 500, karena dia pasti boros, karena kita nggak terbiasa. Kalau saya ini anggota vaksinator saya itu 28 orang, yang memvaksin bukan saya hanya teknisi, ngasih tahu kayak gini teknis. Tapi kalau yang udah biasa vaksinator, nah, nanti kalau kita punya anak kandang, kita ajari anak kandang, nanti kalau dia biasa dia udah lebih cepat. Nah, saya buka jam aja. Nanti motong ini pakai cutter ya Bang ya, jadi nggak terlalu besar. Nah, kalau di mulut juga bisa Bang, di mulut. Nah gitu, udah bisa.
di mata gitu ya. Nah, iya. Jadi kalau mau di mata bisa, di hidung bisa, sama di mulut. Di mana yang rasanya nyaman, Bang? Oke. Kalau di mata dia udah kena pelipis mata, sisanya jatuh nggak masalah. Yang penting dia udah netes di mata. Jadi megang ayam nih nggak boleh manja ya, Bang. Kalau dia manja, kita jadi nggak tega, ayamnya jadi tersiksa. Jadi kalau sekali pegang, dia nggak menekan dia, tapi pas, kokoh gitu. Nanggung-nanggung ya? Jangan nanggung. Nanti kalau kasihan, nanti ayamnya merontanya luar biasa. Jadi kalau dia udah sekali diketak gini, dia nggak bisa meronta lagi. Oke. Nah. Mana yang enak kira-kira? Mata, nah, hidung atau itu? Tapi kalau di mata nggak boleh dicolok ya. Nah, nggak boleh. Nanti kalau dicolok kena retinanya buta. Nah, yang amannya tangan saat vaksin itu harus pakai sarung tangan kan lebih tebal. Pakai sarung kaos kaki kalau bagus, yang panjang, kaos kaki futsal yang tipis. Nah, dia kan bisa jauh sini karena kawat ini terkadang tajam. Ini kan kawat ini kan tajam. Nah, iya, karena kandangnya sempit, kandang isi satu. Nah, ini kan kandang terbaru kan isi satu. Lebih gampang dari untuk nyeleksi ayam. Tapi biasanya kandang isi dua kan dia lebih padat, lebih span, lebih cepat. Nah, itu bedanya. Oke. Di pos dulu, Bang. Ini nanti udah buka tutup. Ini namanya long feed needle. Long feed needle ini dibuka, ujungnya ini tajam ya, Bang ya. Tajam. Ini long feed needle. Kemudian ininya ditusuk. Tusuk sini ya, Bang ya. Jadi ini jangan megangnya di ujung, nanti takutnya patah. Gak apa-apa, ini dipegang nggak masalah. Tusuk supaya nggak terlalu berat. Abang bisa buka ini segelnya biar nggak terlalu sepan. Kalau ada kondisi kebuka, nggak apa-apa di... Nggak masalah, Bang. Ini kill. Iya, yang penting suhunya, Bang. Suhu. Ini kan kill. Mau gimana pun dia udah mati.
Nah gitu. Ini kan untuk contoh aja. Nanti kalau udah ada sisa botol, yang berikutnya nanti abang pindahin dulu, baru dipakai. Ini kan nggak ada sisa botol kita. Nah. Ini hati-hati bukanya ya bang ya. Ini tajam. Ini karena dia terbikin dari ini aluminium. Sangat tajam. Makanya dianjurkan pakai sarung tangan apa tadi, kaos kaki itu ya. Oke, udah dibuka. Kemudian ini ditusuk ya bang. Iya, dia agak ketat bang. Nah, ditusuk. Ini harus terbenam ya bang ya. Ini kill, ini aman, nggak masalah. Nah, yang bagusnya tadi jarum suntik abang taruh di sini satu, supaya dia ada lubang udara, ditusuk di sini. Nih, ditusuk di sini jarum suntik yang tadi atau yang bekas. Nah, supaya dia ada lubang udara masuk. Kalau nggak dia kan ketat. Nah, ini diginiin dulu sampai dia naik. Ini perhatikan bang. Cari rempak sini naik ya, nih sampai dia naik, sampai naik. Oke, udah keluar ya. Ada cocok. Kemudian setelannya 0,5, dia masih berbuih, kita semprotkan dulu. Oke, coba di sini bang. Nah ini kan intramuskuler, vaksinnya intramuskuler, artinya tembus otot. Nah makanya ayamnya kita tarik bang, pahanya. Ayamnya harus membelakangi kita, sampai membelakangi kita kayak gini. Nah kita tarik kakinya, misalnya kaki kanan nih kayak gini. Nah ini saya kasih contoh dulu. Ini nyuntiknya harus di bagian otot bagian luar ya bang ya. Bagian luar. Nah bagian luar, jangan di dalam ya. Kita tusuk di sini. Ini kan dagingnya lebih kenyal di sini ya. Di bagian luar kita tusuk. Begitu ditusuk, tap divaksin. Gitu. Sampai batas jarum itu ya. Iya. Nah udah mentok. Nah kalau abang sanksi belum bisa setel, abang ikat aja pakai benang, kalau nggak pakai karet sampai di sini. Ya supaya nggak terlalu dalam, kan masih pemula, jadi harus di setel, jangan terlalu dalam gitu. Tapi kalau kita udah biasa memvaksin, udah tahu setelannya. Nah udah ada insting ya. Ini kayak gini, ingat ya bang ya, dia harus di otot bagian luar. Nah kayak gini di otot yang ada dagingnya, ditusuk, tep, ditekan, udah masuk tusuknya. Nah ini vaksin AIDS aktif. Suntiknya suntik paha. Ini di sini bagian luar. Nah ingat ya bang, waktu narik nggak boleh terlalu kencang, nanti ayamnya bisa patah. Nah iya. Tapi nggak boleh juga terlalu lembek, nanti ayamnya ngelepar. Nah kayak gini kan ditarik dulu sampai dia udah tenang, baru diambil daging bagian luar, ditusuk, lepas. Nah gitu. Kita tes sampai ke ujung ya bang ya. Iya. Ingat ayam itu harus membelakangi ya bang. Kalau dari depan nanti nggak dapat patokannya. Nah. Ini. Kalau kandang satu agak susah tuh. Iya agak susah karena dia susah untuk musing. Nah, kalau kandang dua kan dia lebih lapang. Ya, balik badannya. Oke, kira-kira udah sedapat abang, kan bisa serong. Tup. Nah, gitu. Ya, nggak mau dia balik, ya udah nggak apa-apa. Yang penting dia ini. Tapi kalau untuk pemula saya sarankan dia balik supaya nanti abang nggak tahu selanya patah ayamnya. Nah, gitu. Kalau dia bisa kayak gini, nggak masalah. Nah, kayak gini juga bisa. Abang ambil serong, tusuknya ini. Perhatikan yang paling penting adalah otot paha yang bagian luar ya bang ya, bagian luar. Nah, ini, ayo balik. Memang yang lebih safety dia membelakangi kita kayak gini. Gini, jadi abang dapat patokan dagingnya yang lebih tebal.
Kalau di depan nggak tahu patokannya. Kalau dia masih belum pas jangan dipaksa ya bang. Nah, karena kalau dipaksa dia ini ayamnya masih rapuh tulangnya, nanti patah. Nah ini kawat isi satu ini itu kelemahannya terlalu sepan. Maksudnya terlalu Sempit. Iya sempit. Nah kalau bisa dia membelakangi kita kayak gini. Nih. Nah caranya abang rasain di sini. Ini kan ujung sikut. Iya. Nah, abang taruh di sini jari abang itu lebih pas dia tahu di mana daging yang ini yang tebal. Nah, tapi ini butuh kebiasaan, butuh telaten ya bang ya. Nanti kalau udah terbiasa lebih gampang terasa. Ini kayak gini ditarik sini, lepas gitu. Nih. Pahanya ya. Iya, sama bagian. Tarik ini. Ini ditarik ya bang, ditarik, rasakan. Ini daging yang tebal ditusuk, lepas. Jadi dia nggak boleh kayak gini, harus serong. Nah, harus nyerong. Karena kalau kayak gini nanti kena tulang. Jadi posisinya harus nyamping. Nah yang pasnya nanti ini supaya abang lebih gampang, ininya diikat tali, digantung di sini. Kalau nggak ada tas samping. Jadi dia kita nggak pindah-pindahin terus, diikat gitu. Kayak gini ya bang ya. Berarti nggak usah takut jarumnya kena tulang ya, yang penting serong ya bang. Iya, yang penting serong. Karena kedalamannya udah terukur bang, panjang jarumnya. Makanya kalau abang nanti belum terlalu profesional rasanya, diikat. Kalau dia posisi belum terlalu ini nyaman untuk disuntik, jangan dipaksa, nanti patah. Nah kayak gini ditarik, nggak boleh terlalu keras. Jadi dirasakan, nanti terasa bang ininya, pahanya. Nah ini karena kandang percobaan ya, sekalian percobaannya di sini. Tapi tidak akan menyebabkan kematian. Nah jadi kalau untuk pemula yang penting teorinya udah pas, aplikasinya melenceng sedikit pun nanti sambil berjalan kan udah ini paham. Ini kayak gini ya bang ya, makanya telunjuk harus dimasukkan ke dalam supaya abang tahu patokannya di sini. Oh di sini, berarti dinaikkan di daging yang tebal. Kalau di daging yang tipis kena tulang. Nah, kena tulang memang dia nggak mati, tapi nanti 2 hari dia ini kakinya lemas, nanti balik lagi seperti semula. Ini kayak gini, ya. Yang penting serong ya bang. iya. Nah, yang pasnya vaksinasi ini dilakukan pagi ya bang, kalau bisa pagi dulu. Kalau nggak sore. Hah? Makan atau Iya pas ngasih makan divaksin nggak masalah. Tapi kalau bisa abang pagi, cuman di sini saya rasa nggak bisa pagi, terlalu dingin. Takutnya yang tukang vaksinnya yang nggak sanggup. Tapi kalau sore bisa. Nah. Kalau yang malam tadi Malam bisa kak. Kalau nggak bisa sore jam-jam 5:30 malam hidupkan lampu ya. Nah bisa. Nah kalau yang udah biasa bang, ini sehari anggota kita vaksin 6.000 ekor loh, 1 orang. Yang udah biasa ya. dulu saya coba bang. Hah? Boleh, boleh. Nah, ayo. Nah, biar ini bang, yang ini. Yang penting asal serong, nggak akan cacat ayamnya. Ya. Bang, ya di sini bang, di sini. Ya, sini serong lagi sedikit lagi ya bang. Ini enggak ke bawah bang. Ah ya betul, tusuk, tusuk, tok.
pencet. Nah, kan dagingnya agak tebal kan arah ke atas tuh pahannya, nah, di situ. Nah, iya, pas dia. Nah, kayak gini lah. Nah. Bagian luar ya bang, jangan dalam. Oh, bagian di sini ya bang? Iya, jangan di sini. Di sini ini urat. Oh. Nah, harus bagian sini ya bang. Jadi sini pun abang salah pun melenceng dia nggak berisiko sini. Nah, iya mereng. Oke, nggak apa-apa. Nah. Kita gimana? Hah? Kalau kena gimana? Kalau kena cepat dibedel, dipencet kak, dikasih itu air hangat sama betadine. Nggak masalah. Ini kan kill. Nah, nggak masalah. Kalau vaksinator tuh udah sering. Kalau anggota kita jari tangan kanan sama kiri beda kak. Ini lebam semua nih karena 6.000 sehari vaksin. Nah, ya. Jangan di sini ya. Iya, jangan di sini, ini urat bang. Nah, di sini, iya di sini, iya. Mereng sedikit lagi bang. Iya, ke bawah kan sedikit. Iya, terus tusuk, ya. Terasa enak kan? Dia masuk tuh gitu. Terasa. Bagian luar. Ya. Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.